Baiklah adik-adik semuanya, apakah sudah mengerti dan sudah jelas? Sudah siap? Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai dari grup A. Kami persilakan untuk satu perwakilan dari grup A untuk menekan tombol layar yang ada di depan. Silakan. Setelah itu bisa langsung mengambil bola yang ada di dalam fishbowl untuk mendapatkan argumentasi pro atau kontra. Betul sekali Kak. Dan untuk soal yang didapat untuk grup A adalah soal nomor 3 dan argumentasi yang didapatkan adalah Kontra. kontra. Baik, boleh kembali? Terima kasih. Oke, sebelum kita bacakan, boleh dicek mikrofonnya terlebih dahulu adik-adik. Cek. Tes. Cek, sekedua. Oke, sudah aman semua ya? Baik, kita akan bacakan untuk pernyataannya. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Oleh karena itu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh menjadi anggota partai politik. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Dewan Juri. Kami dari SMA 81 Jakarta menyatakan kontra terhadap pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Karena jika calon anggota Dewan Perwakilan Daerah menjadi anggota partai politik, maka pembagian tugas dan juga pembagian pemikiran dari seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut akan terpecah dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kewajibannya tidak terlaksanakan dengan sepenuhnya. Kami kontra dengan mosi ini, yaitu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Oleh karena itu, calon anggota DPD daerah tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ini sesuai dengan pasal 22E ayat 4 yang berbunyi bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Jadi mosi ini kami bangga sebagai kontra karena memang sudah sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami merasa bahwa mosi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang telah disebutkan oleh rekan kami bahwa DPD adalah, sehingga kami mendukung dengan penuh bahwa kami kontra terhadap mosi kali ini. Dan pada pasal 22D ayat 1 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Oleh karena itu kami bangga menjadi kontra karena para peserta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah harus dipilih melalui partai politik juga. Jadi kami kontra. Melanjutkan dari penjelasan dari teman. Pada dasarnya Melanjutkan dari penjelasan teman saya itu termasuk dalam pasal 18 ayat 4. Terima kasih. pada dasarnya jika DPD dipilih perseorangan itu akan tidak Waktu habis. Terima kasih adik-adik, boleh minta tepuk tangannya untuk grup A. Terima kasih, sudah digunakan waktunya sebaik mungkin walaupun sepertinya kurang ya sedikit ya. Tapi bagaimana penilaiannya? Kami persilakan kepada Dewan Juri. Tes. Jadi kelompok A tadi mendapatkan soal nomor 3. Jadi peserta pemilihan umum adalah untuk peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Oleh karena itu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh menjadi anggota partai politik. Gitu. Nah ini tugas daripada kelompok A itu harus menjawab dengan kontra. Artinya tidak setuju dengan pendapat itu gitu kan. Nah, jadi beberapa jawaban masih banyak yang belum sesuai ya, karena harusnya jawabannya adalah itu melarang anggota partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Itu pelanggaran terhadap hak asasi politik dan kebebasan berserikat, salah satunya gitu. Kemudian juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan afiliasi politiknya. Namun demikian ada beberapa tadi yang sedikit mendekati artinya partai politik seringkali menjadi wadah juga bagi individu yang memiliki pengalaman dan organisasi, itu maksudnya mau arahnya ke sana. Oleh karena itu kami berikan nilai untuk kelompok A nilai 10. 10 poin. Tidak apa-apa, sudah berusaha semaksimal mungkin ya adik-adik ya. Betul sekali Kakak Ciko, dan selanjutnya kita akan
Lanjutkan ke grup B. Kami mohon untuk satu perwakilan dari grup B untuk maju ke depan untuk menekan tombol layar yang ada di sebelah kanan panggung. Setelah itu boleh mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl. Boleh silakan mengambil bola yang berada di dalam fishbowl. Dan untuk grup B mendapatkan soal pernyataan nomor 1 dengan argumentasi pro. Betul sekali. Boleh kembali silakan. Grup B boleh dicek mikrofonnya terlebih dahulu. Cek. Oke, sudah aman ya adik-adik ya? Kita akan bacakan untuk pernyataan grup B. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebagian kalangan menyebut ketentuan tersebut telah menghalangi hak politik rakyat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kalangan ini mengusulkan agar calon perseorangan atau independen dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Baik, waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri atas mosi yang telah diberikan. Kami dari tim B sangat setuju terhadap mosi yang diberikan disebabkan oleh berdasarkan mosi yang telah diberikan, kami sebagai tim dari SMA Negeri 5 dengan tegas bahwa kami setuju dengan mosi yang telah diberikan dikarenakan jikalau presiden dan juga wakil presiden melaksanakan pemilu merupakan hasil dari usungan partai politik, maka rakyat-rakyat biasa yang tidak bagian dari partai politik akan susah untuk menjadi bagian dari bidang pemerintahan. Hal tersebut menimbulkan diskriminasi di masyarakat biasa seperti kita yang tidak menjadi bagian dari masyarakat biasa. Akan dilanjutkan oleh. Dan saya izin untuk melanjutkan, dan kami sebagai tim pro sangat setuju bahwa dalam mosi kali ini bahwa dengan hal tersebut akan menghalangi warga biasa untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan pula bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu apabila calon presiden atau wakil presiden hanya dipilih dari partai politik ataupun gabungan partai politik, hal itu akan membatasi hak-hak ataupun tidak bisa membuat warga biasa ikut mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Seperti apa yang sudah terjadi pada saat ini, yaitu sebuah presiden itu merupakan suatu usulan dari semua partai politik. Terima kasih. Dan contohnya pada kejadian yang saat ini, di mana ketika presiden dan wakil presiden itu hanya dari partai politik saja, maka hal tersebut juga akan menimbulkan nepotisme, di mana ketika anak dari seorang presiden atau anak dari bagian partai politik itu, dia tetap bisa menjalankan pekerjaan atau dari bapaknya. Terima kasih. Waktu habis. Wah, ini penonton juga sepertinya sudah tahu ya. Tapi apakah sama dengan penonton untuk penilaiannya? Kami persilakan kepada Dewan Juri. Baik, jadi untuk grup B itu ada pertanyaannya, intinya adalah bahwa ada usulan agar calon perseorangan independen dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah ini tugasnya grup B ini sependapat atau pro. Nah ini jawabannya yang harusnya adalah kita sependapat bahwa calon independen itu dapat mencalonkan diri sebagai presiden, calon presiden dan wakil presiden, karena ya hal itu dapat kalau itu diimplementasikan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, jika diimplementasikan secara kaku itu dapat dianggap membatasi hak asasi politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian bidang sependapat adalah membuka peluang bagi calon independen untuk memperkaya pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Kemudian ada sebagian besar masyarakat yang mungkin merasa tidak terwakili secara optimal oleh partai politik yang ada. Dan dengan adanya calon independen, persaingan dalam pemilu akan menjadi lebih sehat dan kompetitif. Jadi dari beberapa jawaban tersebut ada yang mendekati,
yaitu tadi ya dapat dianggap membatasi asasi politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kami berikan nilai kepada grup B 15. 15 poin. Selamat adik-adik sudah berusaha dengan sebaik mungkin pastinya. Kita akan menuju untuk grup C yaitu dari SMAN 2 Jakarta. Silakan boleh satu perwakilannya untuk dapat menekan nomor soal yang dipilih. Ditekan satu kali saja dan langsung diambil di fishbowl untuk dapat menentukan argumentasi pro atau kontra. Dan untuk grup C mendapatkan soal nomor 2. Untuk mendapatkan argumentasi yang akan dibangun adalah Kontra. kontra. Baik, boleh kembali. Terima kasih. Boleh dicek mikrofonnya adik-adik dari grup C. Tes. Oke, sudah aman ya? Baik, Ayu akan bacakan untuk pernyataannya. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden harus dapat diakses oleh masyarakat. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Kami dari SMA Negeri 2 Jakarta menyatakan menentang dan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pernyataan tersebut karena beberapa hal berikut. Dalam banyak informasi yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan kepada Presiden tentunya meliputi banyak sekali informasi-informasi yang bisa sangat bersifat konfidensial atau rahasia bagi negara. Itu sebabnya ada banyak sekali hal yang ketika diakses oleh masyarakat awam seperti kami para siswa misalnya atau sekedar masyarakat umum, kita mudah sekali mengalami kepanikan apabila kita melihat ada informasi yang terkesan negatif atau informasi yang terkesan fluktuatif, padahal sebenarnya pemerintah masih bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan hal tersebut. Instabilitas akibat kepanikan inilah yang membuat pemerintah sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat atau menyelesaikan masalah tersebut. Itu sebabnya pada akhirnya beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan ini kepada Presiden perlu dirahasiakan terlebih dahulu sebelum disampaikan secara resmi oleh Presiden kepada masyarakat. Karena Presiden adalah aktor yang sudah mampu mengolah kata dan tahu bagaimana cara menyebarkan informasi kepada publik tanpa menyebarkan gonjang-ganjing atau kepanikan yang berarti. Dan juga ada beberapa informasi yang pada akhirnya disampaikan kepada masyarakat akan terjadi kebocoran data. Contohnya ada dari misal dari pertahanan. Kalau kita membocorkan bagaimana informasi dari pertahanan kita sendiri, bukan hanya bagi masyarakat itu dapat terjadi, tapi bisa aja itu ambil dari negara lain atau posisi kontra daripada negara kita. Artinya apa? Jika pada akhirnya kita terus memberikan kebebasan, keberluasan informasi ini dapat diakses pada masyarakat, artinya kita memberikan kesempatan bagi negara lain bagaimana mereka melihat sisi kelemahan dari sisi kita. Itu menjadi buruk. Kenapa? Karena pada akhirnya kita nggak bisa sama sekali pada akhirnya melindungi negara kita karena banyak banget rahasia negara kita yang pastinya akan bocor. Serta ini juga bisa dapat dijadikan perjualbelikan dari para masyarakat untuk ya. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Baik, dari grup C tadi mendapatkan soal nomor 2, intinya adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden itu dapat diakses. Jadi dengan prinsip keterbukaan informasi, maka pertimbangan-pertimbangan disampaikan oleh Presiden dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini kontra, artinya tidak setuju nih kalau itu dapat diakses oleh masyarakat. Nah, yang untuk jawaban itu antara lain pertimbangannya adalah bahwa pertimbangan diberikan one team press seringkali berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif dan strategis bagi negara. Kemudian yang kedua adalah masalah kerahasiaan. Tadi sudah disampaikan juga ya, kerahasiaan tertentu diperlukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi diri. Jadi artinya itu kan pertimbangan-pertimbangan itu sifatnya rahasia yang tidak bisa diakses oleh publik. Kemudian informasi tersebut masih buat mentah atau parsial yang dapat menimbulkan interpretasi yang lain dari publik. Itu juga bisa disampaikan. Juga yang paling penting adalah one team press adalah Dewan Penasihat, bukan organ pembuat kebijakan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu beberapa argumen yang disampaikan tadi sudah menyentuh ya hampir masuk semuanya. Oleh karena itu kita berikan nilai maksimal untuk grup C 25. 25 poin. Luar biasa, itu dia sesi tematik 4 pilar MPR RI. Dan adik-adik sudah berusaha semaksimal mungkin. Inilah kita akan bacakan untuk perolehan
poin sementara. Untuk grup A mendapatkan poin sementara sebesar 110 poin. Dan untuk grup B mendapatkan poin sementara 105 poin. Dan untuk grup C mendapatkan poin sementara sebesar 125 poin. Di dada